pernah ini nggak sih? Ya namanya kita kerja band atau grup gitu pasti ada banyak kepala lah, ada ketidakcocokan ide, ada selek-selek apa, ngambek-ngambek apa. Banyak jeleknya kita tuh sering berantem. Gini, kita ngobrolin Fatur dan Java Jive aja. Boleh. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Fatur. Sore. Apa kabar? Baik. Gimana? Baik juga. Aku lihat sibuk banget dengan reuni-reuni dan lain-lain. Nggak terlalu banyak juga sih. Kalau dengan Java Jive tuh banyak undangan reuni untuk angkatan 90-an gitu ya, 90s, karena musik sama Java Jive memang populer banget di era 90-an gitu. Benar, dan aku fansnya. Terima kasih. Ingat kayaknya awal-awal 2000 deh, pernah nonton konsernya Fatur di Hotel Imperium Bandung. Zaman dulu banget konsernya Java Jive. Ya benar, kita pernah juga berapa ya, hampir 2 tahun kali ya kita base di situ untuk rutin ya, setiap lupa lagi malam minggu atau minggu malam atau Senin malam, lupa lagi deh. Tapi salutnya nggak punya single baru dalam waktu lama, tapi off-air-nya jalan terus ya? Iya sih, karena memang legasinya di 90-an itu masih didengar orang ya. Aha. Dan kalaupun juga punya single baru juga agak berat mungkin nembus dengan yang market sekarang gitu ya, karena setiap era itu kan punya masanya masing-masing gitu. Punya masa hitsnya. Ya gitu. Jadi di saat itu sih kita ya lumayan lah berakselerasi untuk punya beberapa hits, juga udah cukup beruntung gitu. Jadi kalaupun punya single baru, tetap aja request-nya lagu-lagu yang jadul. Iya, benar. Mintanya lagu-lagu itu semua. Lagu-lagu yang lama lagi. Gerangan Cinta, Kau Yang Terindah, Menikahlah Denganku, gitu, Permataku, Selalu Gadis Untuk Malam. Selamanya. Selalu Untuk Selamanya itu dari solo aku. Iya. Sebenarnya banyak kan solo atau Java Jive sih, Pak Fatur? Untuk performance atau untuk rekaman? Untuk rekaman. Kalau rekaman sih lebih banyak sama Java Jive sih ya. Karena memang aku tidak pernah mengkonsep untuk bikin solo sebenarnya dari dulu gitu. Cuman sayang aja ada beberapa lagu-lagu yang nggak kepakai di Java Jive tuh dinyanyiin secara solo sama saya gitu. Oh, begitu. Kalau nggak salah tuh aku cuma sempat bikin 2 solo album gitu, tapi mungkin udah kelewat kali ya itunya, momennya gitu. Jadi serba salah juga kalau di Java Jive kan aku lead vokal juga gitu. Jadi kalau misalnya aku paksain juga untuk solo, nanti kabur gitu sama Java Jive-nya gitu. Beda konsepnya kalau duet tapi dengan yang cewek gitu, lain lagi gitu konsepnya gitu. Lagian Fatur udah nempel banget dengan Java Jive-nya. Jadi ya, akhirnya orang menganggap solo pun Java Jive juga kadang-kadang. Iya benar, banyak di request-nya seperti itu gitu. Kalau duet paling cuma dengan Nadila ya? Iya, betul. Hanya itu? Oke. Nah, berarti untuk solo cuma ada Selalu Untuk Selamanya dan? Ada Kisah Kita, ada. Terus enggak. Cuman itu. Gerangan Cinta Java Jive ya? Ya, dengan Java Jive. Oke. Udah berapa lama sih usia Java Jive dan berapa lama gabung di Java Jive? Kalau dihitung dari pertemanan udah cukup lama ya. Kita udah 30 tahun lebih kalau dengan beberapa teman di Java Jive gitu. Tapi kalau Java Jive sendiri untuk di industri musik Indonesia resminya tuh kita
rekaman itu tahun 93 ya. Jadi udah menjelang 30 tahun depan ini kalau 2000. Wow. Dan founder dari Star Java Jive berdiri. Iya, dengan apa namanya? Dengan personil yang sama gitu maksudnya. Iya, ada capung dan lain-lain gitu kan? Iya, betul. Wow. Pernah ini nggak sih? Ya namanya kita kerja band atau grup gitu pasti ada banyak kepala lah, ada ketidakcocokan ide, ada selek-selek apa, ngambek-ngambek apa. Banyak. Nah, satu aja cerita, yang mana? Ya kadang-kadang kita itu kan kebetulan tuh bargaining posisi di grup ini tuh sama rata ya semuanya gitu. Mungkin beda sama grup lain tuh ada leader yang dominan gitu ya. Di Java Jive ini susah sekali untuk jadi dominan, baik dalam arti kata yang positif ataupun negatif gitu ya. Gitu. Tapi jeleknya kita tuh sering berantem. Kadang-kadang kalau ada hal yang tidak cocok ide berkenan itu, kadang-kadang agak susah diomonginnya gitu. Karena masing-masing tuh sungkan dengan satu sama lain gitu. Dan akhirnya ya berantemnya itu nggak frontal gitu ya jadinya gitu. Sehingga beberapa masalah tuh kadang-kadang dibiarin lama gitu baru bisa diselesain kalau udah ngumpul bareng. Dan kalau ngumpul bareng pun kadang-kadang kan masing-masing kan ada gengsinya gitu ya, kadang-kadang nggak mau salah di mata yang lain gitu. Jadi ya itu jeleknya seperti itu. Kalau misalnya ada yang lebih dominan, mungkin leadingnya ke arah yang baik ya mungkin bisa lebih apa namanya, lebih kreatif atau lebih produktif mungkin ya, kayaknya seperti itulah. Ya, tapi untungnya itu kita tuh kan karena ya dari level edukasi itu hampir sama semua ya. Kita semua sebagian dari Java Jive itu kuliah di Universitas Padjadjaran Bandung, ada yang di ITB juga. Jadi cara berpikirnya itu rata-rata tuh hampir sama gitu semuanya. Jadi kalau ada permasalahan pun sepertinya akan nyampe ke titik permasalahannya itu apa gitu. Jadi kadang-kadang ya kita saling memahami aja gitu. Tinggal menahan egonya aja gitu loh. Kalau kita menahan ego ya kita bisa selamat, tapi kalau nggak bisa nahan egonya ya udah selesai dari kapan hari gitu. Kalau salah satu misalnya kayak masalah uang itu kan masalah yang paling sensitif banget. Gitu. Nah, karena kita dulu dibekali mungkin bahwa uang itu bukan segalanya untuk kita bisa berkarya gitu ya. Bawah ya kebersamaan dari bawah itu ya kita bawa bersama-sama. Nah sampai saat ini tuh ya di Java Jive itu masih sama rata gitu semuanya. Mau saya leadernya, mau saya apanya gitu. Belakang mau apa. Jadi hal itu tidak pernah muncul ke permukaan dan agak jarang kita jadikan permasalahan. Permasalahannya itu kadang-kadang ya di masalah teknis aja. Misalnya gitu, yang satu kurang latihan, lupa lagu, misalnya lupa chord gitu, kadang-kadang bikin bete juga gitu kadang-kadang. Terus saya misalnya suka telat misalnya, terus ya macam-macam lah gitu permasalahannya gitu ya. Ada apalagi seiring sekarang kan faktor prioritas hidup itu berbeda-beda. Kalau dulu nomor satu tuh Java Jive semuanya gitu. Sekarang kan kita kan faktor prioritas hidupnya ada yang buat keluarga, ada yang buat anak, ada yang buat orang tua, ada yang buat dirinya sendiri gitu ya. Iya. Kebutuhan hidup pun sudah mulai berbeda-beda. Benar. Dan seiring waktu pun bargaining posisi masing-masing anak itu sudah mulai berbeda gitu. Di sini karena aku sebagai frontman bukan leader ya, sebagai frontman di depan, otomatis vital gitu penempatannya gitu. Kalau misalnya gitaris nggak ada mungkin bisa cari additional atau siapa gitu. Tapi kalau vokalis nggak ada rada ribet juga gitu. Kebetulan juga ya aku kan punya komitmen bahwa bernyanyi itu memang karir satu-satunya pekerjaan saya gitu. Saya nggak punya pekerjaan lain selain bernyanyi. Jadi selain bernyanyi sama grup pun aku memaintain untuk bisa nyanyi
sebagai seorang penghibur, dalam arti ini sebagai seorang solis gitu ya. Yeah. Nah itu hampir dua konsep yang berbeda jadinya dengan Java Jive. Kalau Java Jive itu adalah sebuah pertunjukan grup yang ditonton gitu ya di panggung gitu dengan unsur-unsur bandnya, ada gitarnya, ada bassnya, ada penyanyi satu lagi, ada Dani gitu. Terus kita kombinasikan menjadi sebuah tontonan. Kalau bernyanyi sendiri, saya lebih sebagai seorang entertainer jatuhnya gitu ya. Lebih ke bagaimana caranya supaya yang datang itu terhibur buat saya. Entah itu dengan zaman sekarang nih, panggung zaman sekarang tuh kan orang harus selfie lah, harus multitasking lah, harus nyanyi sambil ngajak penonton nyanyi gitu. Lagu itu dipotong di mana, bagannya turun ke meja juga. Bagannya berubah dari A, B, C. Nggak bisa dilakukan kalau sama Java Jive, itu saya agak susah. Kalau sendiri, saya lebih leluasa sebagai seorang entertainer. Jadi itu ada beberapa pemisahan gitu yang sangat berbeda gitu dengan antara solo dan grup. Ya, dengan grup. Nah kadang-kadang itu kan juga jadi pemicu ya, kepentingan grup di mana, kepentingan solo di mana. Jadi seiring dengan waktu ya mungkin bertambah juga usia, bargaining posisi masing-masing itu sudah mulai sedikit berbeda jadinya gitu. Benar. Gitu. Tapi sih ya mudah-mudahan sih kita menemukan solusinya ya gitu, karena makin lama kan prioritas hidup tuh masing-masing berbeda ya gitu. Saya juga bisa terus mendahulukan Java Jive juga nggak bisa, karena we've been through 30 tahun gitu bersama gitu. Jadi suatu saat saya juga akan memikirkan, oke, saya harus memikirkan juga kesenangan pribadi saya, hobi saya, keinginan saya yang lain gitu. Nah, jadi mungkin harus ada porsi-porsinya gitu yang tidak sebanyak waktu kita bersama dulu gitu ya. Benar. Nah, pernah nggak sih kalau katanya tadi mungkin ada yang nggak komplit saat latihan, mungkin nggak masalah mungkin ya, walaupun permasalahannya kalau nggak ada si vokalisnya. Tapi saat off air, pernah nggak sih salah satunya nggak lengkap, terus gimana? Sih, dulu kejadian tuh kalau aku nyanyi sendiri tanpa penyanyi satu lagi. Tanpa Dani maksudnya? Tanpa Dani, kalau dalam format Java Jive memang agak sedikit bahasa Indonesianya kagok gitu ya, canggung gitu ya, karena repertoire yang selalu dibawakan Java Jive itu adalah lagu-lagu Java Jive. Iya. Jarang kita adapted cover lagu-lagu Indonesia yang lain gitu ya. Yang ini ada sih cover-cover lagu Barat waktu itu based on pengalaman kita waktu di kafe-kafe zaman dulu, tapi lagu-lagu Barat gitu ya. Ada beberapa gitu. Tapi kalau kadang juga kalau nggak dilatih juga kan nggak bisa dadakan juga gitu loh. Benar. Handicap juga buat kita gitu. Tapi the show must go on kadang-kadang gitu ya. Buat saya saya harus nyanyi sendiri, saya nyanyi sendiri. Karena toh saya juga sebagai penyanyi solo bisa nyanyi sendiri lagu apapun. Mungkin gayanya jadi berbeda karena kan bersama grup ya gitu. Lain kalau saya nyanyi sendiri, itu leader benar-benar di tangan saya semuanya. Saya mau stop, saya mau jalan, mau apa, band pengiring buat saya gitu ya. Benar. Gitu. Jadi yang penting goalnya adalah saya bisa menghibur penonton. Penonton bisa connected sama saya gitu. Nah kalau band ini kan kita harus menampilkan bandnya, kan ada Capung, ada Nui, ada Tony pada keyboard, ada Edwin pada drum, ada Dani vokalis satu lagi, ada Arthur vokalis. Jadi ini yang mau kita usung gitu. Nah jadi kalau misalnya satu nggak ada tuh seperti ada yang kurang. Dan pernah kejadian juga saya juga nggak nyanyi, nggak bisa hadir. Jadi Dani nyanyi sendiri juga. Kalau saya tanya teman-teman gimana rasanya, ya aneh aja kata mereka. Rasanya aneh aja. Karena nggak komplit tadi. Ya nggak komplit tadi. Gitu. Tapi Fatur kalau solo pun orang kan identiknya dengan
masih warna Java aja nggak sih? Nggak juga sih. Kalau untuk anak 90-an sih, mungkin dia kenal lagu Java Jive ya. Tapi kalau untuk anak sekarang itu, lagu kita tuh nggak terlalu delivered ke mereka. Justru yang delivered itu lagu-lagu saya tuh yang duet sama Nadila itu, terus selalu untuk selamanya gitu. Itu lebih delivered ke yang generasi sekarang. Ya. Kayak apa? Hanya denganmu aku berbagi, hanya dirimu paling mengerti. Akan kulakukan semua untuk. Itu dinyanyi lagi sama Ran loh. Ya, itu lebih delivered dan mereka juga masih senang versi yang lama gitu ya. Terus selalu untuk selamanya juga itu lebar sekali ininya audiensnya. Dan itu lagu sepanjang masa tuh kayaknya. Ya, dan saya itu orang yang sangat senang memerhatikan musik dari masa ke masa gitu. Jadi lagu-lagu yang versi sekarang pun saya suka nyanyiin kadang-kadang. Karena apalagi yang sekarang-sekarang nih progresi itu balik lagi kan ke 80-an, 90-an. Ya, benar. Yang which is tuh buat skill saya nggak terlalu susah buat menyanyikannya gitu loh. Bahkan rasanya kalau untuk live, saya berani adu power sama anak-anak sekarang gitu untuk nyanyi lebih powerful di panggung dengan stage edge-nya seperti apa gitu. Jadi kadang-kadang ya saya bawain juga lagu Tulus, lagunya Eva Celia gitu yang bukan buat anak-anak sana, tapi gue bisa nyanyiin versi saya gitu. Versi. Ada lagu ini juga tuh, aku lihat tuh. Lagunya Gelora Asmara ya? Iya, siapa sih? Sering tuh Fatur nyanyiin dari Romero. Ya, tapi ya dengan gaya saya nyanyinya ya gitu. Ya. Dan untungnya tuh kita tuh dari tahun 90-an itu setiap penyanyi-penyanyi solo atau grup rata-rata timbrenya itu punya signature sendiri. Ya. Punya warna sendiri. Jadi mau lagu apapun ya warnanya ya warna Fatur gitu. Atau kalau duet dengan Dani ya warnanya Java Jive gitu saya. Iya sih. Recycle lagi lagu-lagunya Fatur dengan musik yang beda. Mungkin lagu solonya Fatur? Sebenarnya tuh butuh waktu dan energi ya gitu ya. Sekarang tuh jadi priority kehidupan itu sudah berubah di saya gitu ya. Kalau dulu mungkin 100% tuh benar-benar it's all about music gitu ya. Semuanya di total ini. Nah sekarang itu kayaknya saya harus banyak ingin menikmati juga hal yang lain, hobi-hobi saya yang lain. Saya senang traveling, gitu. Saya senang hospitality, saya senang berbisnis gitu ya. Dan itu susah ya kalau kita masih menyandang sebagai, dalam arti kata masih dianggap sebagai penyanyi itu orang, kalau lebih istilah kasarnya di Indonesia itu selebriti lah gitu ya. Tapi sebenarnya enggak sih, sebenarnya gue lebih mencap diri gue itu sebagai artis gitu, sebagai seniman gitu ya. Ya kadang-kadang itu kan pekerja seni lah. Pekerja seni gitu. Kadang-kadang kalau aku tes gitu ternyata value saya masih bagus gitu loh di kalangan pendengar saya gitu ya value-nya, dan demand-nya juga masih bagus gitu sebagai penyanyi solo. Kadang-kadang dengan Java Jive juga masih ada, masih bagus juga gitu. Jadi untuk hal-hal yang lain itu hampir agak susah saya merealisasikan gitu ya. Tapi kali ini kan ya kita hidup kan cuma sekali ya, umur bertambah terus. Kapan gitu kesempatan itu harus saya kejar gitu ya. Jadi kayaknya udah 30 tahun di musik. 30 tahun ya? Iya, bareng sama Java Jive. Jadi kayaknya saya coba buat mengejar keinginan-keinginan saya yang lain yang belum tercapai gitu ya. Yang bisa membuat saya bahagia lah gitu ya. Karena hidup itu kan up and down. Kadang kita happy, kadang kita di bawah, dan alhamdulillah saya sudah mengalami semua itu, dan ya mudah-mudahan bermusik bisa tetap jalan dengan porsinya. Saya juga bisa tetap mengejar sesuatu yang saya cita-citakan sesuai dengan porsinya juga. Benar-benar. Nah, tadi Fatur sempat ngomong bisnis. Boleh tahu bisnis apa? Saya tuh dulu pernah ingin punya peternakan gitu ya, ingin punya kandang ayam gitu. Tapi kalau lihat dari hitungan bisnisnya sih bagus banget ya, dan banyak dapat. Ya memang handicapnya juga tinggi gitu. Tapi sepertinya saya bisa gitu menjalankan itu. Cuman masalahnya kalau lu masih nyanyi, lu nggak bisa nungguin itu bisnis, lu akan dibodohin orang. Jadi lu harus duduk di situ 24 jam.
untuk pertama kali, supaya lu tahu, lu belajar apa masalahnya seperti apa. Kalau lu serahin ke orang akan tergiur dengan segala sesuatu celah kecurangan yang ada di situ. Even itu saudara, adik, kakak, siapapun pasti akan itu tergoda dengan itu. Jadi saya udah beli tanahnya, bikin kandangnya nggak jadi karena nyanyi terus gitu. Terus ya, saya Dan itu di Bandung. Di mana aja kalau itu sih bisa ya, nggak harus itu bisa di gunung di mana gitu ya. Ya kita harus, kalau mau di Jawa Barat bisa, di daerah Cirebon juga bisa gitu, gimana aja bisa ya. Intinya adalah kita harus berani terjun total gitu kalau. Nah sekarang saya lagi seneng tinggal di Bali gitu ya. Saya lagi seneng menjajaki segala sesuatu yang bisa saya lakukan di sana untuk berbisnis gitu ya. Karena gini ya, senang sih nyanyi ya sebenarnya, manggung itu senang. Tapi kalian kan nggak tahu preparing apa yang saya lakukan untuk bernyanyi, tampil Bali gitu ya, tampil menawan, tampil enak didengar, suara harus tetap perfect seperti dulu, nggak boleh turun nadanya. How prepare before-nya kan mereka pada nggak tahu. Itu yang berat buat saya. Saya harus lari pagi setiap seminggu 3 kali, harus bangun, harus berlari, harus melatih nafas, harus melatih diafragma, melatih otot buat pita suara, merawat kulit gitu ya, merawat penampilan, nggak boleh gemuk, menjaga makan, A, B, C, D, E. Supaya apa? Ya itulah syarat pertunjukan gitu ya, bahwa kita harus enak didengar, enak dilihat, juga enak untuk dinikmati oleh penikmat kita gitu. Jadi ya itu tanggung jawabnya itu, dan itu berat gitu loh. Dilakukan dalam, menginjak, saya udah 50 loh. Jadi buat saya, kesempatannya nih sedikit lagi buat saya menikmati hidup kalau saya nggak cepat-cepat untuk bisa convert atau melakukan bisnis yang lain sebelum semuanya telat gitu. Jadi ya di Bali saya menjajaki banyak hal yang membuat saya senang gitu, membuat saya menikmati hidup ini lebih berwarna buat saya. Ya mau itu bisnis jual beli tanah kayak apa, pokoknya buat saya mau properti, mau bisnis hospitality yang lain, atau dapat teman-teman yang baru, atau mungkin juga berkolaborasi dengan musisi-musisi tradisional sana gitu kan. Sebagai seorang seniman itu kan nggak harus komersil ya, tapi menikmati hal-hal yang budaya Bali itu luar biasa ya, banyak seniman-seniman keren di sana. Saya tuh sekarang punya kesempatan untuk itu, dan tidak harus komersil gitu. Dan ya mungkin kalau komersilnya ya dengan value yang masih saya punya saya bisa, tapi tidak harus koyo terus-terusan gitu semuanya. Kayaknya gitulah gitu. Jadi kalau mau dibilang bisnis apa, ya yang pasti sih kalau selama saya sekarang masih nyanyi, saya belum bisa bilang bisnis yang serius gitu. Ada beberapa bisnis yang ingin saya lakukan. Kirain bisnis villa di Bali. Bisa jadi. Tunggu aja. Tapi bisa jadi juga saat lagi di Bali tiba-tiba ada dadakan job harus ke Jakarta dong berarti.